يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق Allahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setiap setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim dan juga tidak dizalimi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi sidang selanjutnya yaitu sambutan oleh Kakak 1 Bidang Akademik Bapak Indra Setiawan. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat dan kami banggakan kepada Ustadz Munir SAG, Wakil Direktur Pondok Pesantren Mukmin. Beliau juga dari Prodi Ekonomi Syariah Staimas Wonogiri, dan alhamdulillah beliau hari ini pada pagi ini menjadi narasumber untuk webinar dengan tema Maqasid Syariah. Dan yang kedua, yang terhormat dan kami banggakan pula kepada Ibu Meti Astuti. Menurut catatan kami ini Ibu Meti Astuti SEIMEK, selaku founder Muamalah Muslimah dan juga dosen dari Perbankan Syariah STEI Amfara. Alhamdulillahirabbil alamin, beliau berdua Ustadz dan Ustazah berkenan untuk memberikan materi pada webinar kali ini. Tidak ada kata lain selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau berdua untuk masukan dan ziyadah ilmu buat kita semua. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan, kami cintai seluruh panitia yang membantu terselenggaranya acara webinar ini, pada moderator, Mbak Eca, co-host dan lain-lain semuanya. Wabil khusus juga kepada Ibunda Kaprodi kita, Ibunda Devina, selaku motor dari Prodi Ekonomi Syariah Staimas Wonogiri. Kemudian
tidak lupa juga kami banggakan, kami cintai, dan subhanallah antusias rekan-rekan, teman-teman para mahasiswa, peserta webinar pada hari ini. Sekali lagi tidak lupa kita selalu bersyukur dan bersyukur. Bihauli alhamdulillahi rabbil alamin, bahwasanya pada hari ini, pagi ini kita masih bisa berkumpul, bertemu, walaupun hanya virtual, melalui Zoom, menimba ilmu. Kemarin juga sudah tentang UKMK, kemudian yang sekarang tentang maqasid syariah, ada larangan praktik riba, gahar, dan lain-lain. Saya sedikit akan menyambut webinar kali ini. Tadi sudah dibacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 278 kayaknya ya. Dan seterusnya dari Mas Wiguna. Subhanallah. Saya sedikit akan menambahkan satu ayat dari Al-Quran juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba az-zawafan mudawat wattaqallahu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Shadaqallahul adzim. Al-Ahya. Jadi jelas juga ada beberapa ayat juga di sini bahwa saya sedikit akan mengambil tadi juga sudah di ayat tentang riba bahwa kita yang pertama tadi suruh meninggalkan riba. Tinggalkanlah sisa riba untuk yang Al-Baqarah tadi ya. Kemudian yang Ali Imran itu kita tidak boleh memakan riba. Yang pertama tinggalkanlah riba. Yang kedua dari Ali Imran ayat 130 kita dilarang dan tidak boleh memakan riba. Apalagi riba itu berlipat ganda. Jadi jelas di sini bahwa para ulama, alim ulama memutuskan sepakat bahwa riba itu haram. Hukumnya haram. Tidak ada kata lain bahwa riba itu subhat dan lain atau apapun, enggak ada. Di sini ada sebenarnya kalau kita mau lihat riba, ilmu riba itu banyak sekali artinya. Nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Ustadz Munir dan Ustazah Meti Astuti. Ada riba jual beli, kemudian ada riba utang piutang dan lain-lain. Nasiah, ada macamnya banyak sekali. Jadi yang jelas bahwa di sini luar biasa di masa yang seperti ini, di masa yang sulit seperti ini, kita sedang diuji. Bukan hanya umat muslim, tapi seluruh umat di dunia ini. Baik non-muslim, kafir, semuanya diuji. Di masa yang sulit ini, ekonomi yang melemah, kondisi kesehatan yang runtuh, di masa pandemi seperti ini, mungkin kita sulit akan mendapatkan keuntungan yang besar atau margin laba yang besar dalam usaha kita atau dalam kegiatan perdagangan ataupun apa yang kita lakukan usaha di bidang pemenuhan ekonomi. Akan kesulitan kita akan mendapatkan keuntungan besar. Dan nanti bisa digarisbawahi antara untung, kemudian selisih, riba, dan lain-lain itu akan beda. Kelihatannya seperti apa beda. Seperti ilmu perdagangan Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, dagang, dia membeli suatu barang dan akan dijual, dia mengutarakan harganya. Harganya yang dibeli, umpamanya dia beli barang A. Barang A harganya 200.000. Dia akan bilang, saya punya barang A 200.000, saya jual. Kamu beri keuntungan saya berapa? 210 atau 220?
15 atau 250. Itu kesepakatan. Itu perdagangan secara ilmu dari Rasulullah Muhammad SAW. Begitu pula dengan ilmu teori hutang piutang. Tergantung akadnya juga. Kalau syariah sudah banyak akad-akad yang ilmunya jelas dan nanti akan lebih jelas lagi diterangkan oleh Ustadz dan Ustazah. Ini dengan bangganya saya jalan umpamanya. Dan itu saya jualan ke gudang. Kedua sekarang ini saya sedikit aja. Banyak yang membutuhkan oksigen sekarang. Banyak yang sulit bernafas di rumah sakit dan di lain tempat saya yakin juga itu barang yang namanya oksigen ditimbun mesti. Mereka akan mencari yang besar dan sana ya susah seperti ini. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jadi monggo nanti kita dapat dari Ustadz dan Ustadz kita perdalam ilmu tentang riba, ghahar dan ikhtikhar. Ikuti webinar ini dengan seksama, dengan sungguh-sungguh. Jadi kita akan tahu seperti apa hukumnya di saat kita melakukan sesuatu usaha. Jadi di ukuran agama itu kita masuk bagaimana semoga lakukan ini disemakan oleh anak-anak kita, keluarga kita, ahlul jannah yang mungkin demikian. Tidak bisa saya mengutarakan banyak-banyak kata, nanti masih lebih banyak yang akan kita serap dari Munir dan Ustazah Ahmeti Astuti. Sekali lagi selamat berwebinar pada semua rekan-rekan dan hormat saya buat narasumber Ustadz Munir dan Ustazah amat memberikan tausiah ilmu yang bermanfaat pada kami semua. Demikian, apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf. Yang sebesar-besarnya kesalahan dari jadi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra atas sambutannya. Baik Bapak Ibu dan teman-teman peserta semuanya, kita akan masuk ke acara inti tentang Muqasid Syariah. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Munir ME. Beliau adalah Wakil Direktur Pondok Pesantren Al-Mukmin dan juga dosen ekonomi syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Yang kami hormati Bapak Indra Setiawan, Wakil Rektor, Wakil Ketua STAIMAS. Ya, semoga sehat selalu Pak Indra. Amin. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya. Sehat selalu kita. Jaga prokes Ustaz. Ya. Jazakumullah Pak Indra atas peringatannya. Kemudian Bu Prodi, Bu Devina. Ya Pak. Semoga sehat dengan keluarga. Amin. Ada juga Bu dosen Bu Nadiroh tadi, kelihatannya kayaknya ada. Kemudian ada moderator ya Mbak Ica, masih di Lampung Mbak Ica ini, apa di Wonogiri? Masih di Lampung Pak. Iya, kayaknya Mbak Ica tambah gemuk ini. Ya, kelihatan mengikuti suami itu, Tat. Betul banget itu Ustaz. Iya.
akibat lockdown. Juga tak lupa juga para teman-teman mahasiswa di semua prodi yang mengikuti webinar pada pagi hari ini. Ya, semoga juga selalu sehat bersama keluarga. Baik, puji syukur pada Allah pada pagi hari ini dengan izin Allah kita bisa bertemu ya. Kangen sekali saya ingin bertandang ke kampus. Tapi mungkin juga waktu juga belum mengizinkan dan apa istilahnya untuk bermuka dengan mahasiswa itu. Mudah-mudahan ini ujian cobaan Allah berupa pandemi ini segera berakhir ya, dan kita dapat mengambil hikmah dari dibalik musibah ya atau ujian ini. Mudah-mudahan juga tidak bersyukur ya, beristighfar atas segala dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang maqasid syariah di seputar larangan riba dan gharar serta ihtikar ya. Baik, saya akan menampilkan makalah dulu. Kelihatannya baik. Bahwa agama Islam menjadi kebutuhan pokok ya dalam kehidupan manusia. Mengapa demikian? Karena agama merupakan kemaslahatan pokok untuk manusia. Li'anna ad-dina maslahatun daruriyah linnas. Li'annahu yunaddimu alaqatal insana bi rabbih. Karena mengatur manusia dengan Rabb-nya. Alaqatul insana bi nafsihi, mengatur manusia dengan dirinya sendiri, dan alaqatul insan bi akhi insan wa mustamatihi, mengatur manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan masyarakatnya. Nah, kebutuhan manusia terhadap syariat itu atau agama itu di atas kebutuhan segalanya. Hajatun nas ila syariah fawqa hajatim ila kulli syai'in. Jadi kebutuhan manusia terhadap agama itu ya, di atas kebutuhan manusia atas segala sesuatu yang lain. Ya. Maka ketika kita Islam, maka Islam ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk semua hambanya. Jadi adanya Islam dalam diri kita ini nikmat tanpa makna. Artinya jasad itu tidak berarti ketika tidak ada Islamnya. Jadi kalau kita tidak beragama Islam, ibarat kita ini jasad yang tidak punya arti apa-apa. Seperti hewan yang tidak berakal. Maka Islam itu ibarat ruh yang dengan ruh itu manusia bisa hidup. Nah, oleh karenanya Islam datang ke dunia ini membawa kemaslahatan bagi siapa? Bagi individu dan masyarakat. Apa yang masuk ke kemaslahatan di sini? Yaitu kemaslahatan mendatangkan manfaat dan mencegah kerusakan.
jalbul masalih wa daf'ul mafasid. Bagi seluruh manusia di dunia ini. Jadi hukum-hukum dalam Islam tidaklah dibuat kecuali untuk tujuan kemaslahatan manusia itu sendiri. Nah, kemaslahatan dalam syariat Islam itulah yang dinamakan maqasid syariah. Tujuan syariah. Maka maqasid syariah ada 3 tingkatan. Ada daruriyat, ada hajiyat, ada tahsiniyat. Nah, coba mari kita membahas satu persatu ya. Jadi pengertian maqasid, pengertian syariah, pengertian Islamiyah. Terutama maqasid. Secara bahasa maqasid itu ada iltizam, al-iltizam, ada al-i'timad. Al-iltizam itu berarti azm, kemauan yang kuat. I'timad itu sandaran. Istiqamatu ala thariq itu jalan yang lurus. Istiqamah dalam jalannya. Walallahi qasdus sabil. Ya, dan hak bagi Allah menerangkan jalan yang lurus. Amin hajaizun walau sa'ala hadakum ajmain. Ini ada qasdus sabil, qasdun maqasid itu jalan yang lurus. Kemudian ada arti yang lain yaitu qarib. Qarib dekat. Law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan. Tidak seberapa jauh artinya dekat. Maka arti maqasid menurut istilah adalah kemaslahatan dunia dan akhirat bagi manusia. Jadi al-masalih allati ta'udu 'alal ibad, ini kemaslahatan untuk hambanya. Fi dunyahum wa akhirahum, dalam urusan dunia dan akhirat. Dengan cara apa? Tahsilwa an tariqi dalbil manafi' atau an tariqi daf'ul mudar. Dengan cara mendatangkan manfaat atau dengan cara mencegah kerusakan. Jadi maslahat itu meliputi mendatangkan manfaat dan mencegah kerusakan. Tidak dinamakan maslahat kalau hanya mendatangkan manfaat, sementara kerusakan tidak dicegah. Atau sebaliknya, tidak dikatakan maslahat kalau hanya mencegah kerusakan, tapi tidak memberikan manfaat pada manusianya. Nah, Islam datang, syariat Islam itu dua-duanya ada. Ini mendatangkan manfaat bagi pemeluknya, bahkan tidak hanya pemeluknya, seluruh alam raya ini. Dan mencegah kerusakan untuk alam raya ini. Atau istilah yang lain, sesuatu yang menjadi tujuan diturunkannya syariat Islam. Itu dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia seluruhnya. Nah, itulah yang dinamakan maqasid. Maqasid itu adalah mendatangkan maqasid syariah, artinya tujuan syariah itu mendatangkan kemaslahatan bagi pemeluknya. Bahkan alam raya ini. Kemudian syariah. Apa arti syariah? Syariah ad-din. Agama, al-millah, al-minhaj, konsep, at-tariqah, jalan, as-sunnah. Arti syariah menurut istilah sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ialah nama asy-syariah wasyara'u wasyara'atu, karena mengatur setiap apa yang Allah syariatkan berupa keyakinan dan perbuatan anggota badan. Jadi syariah itu meliputi keyakinan, akidah, dan perbuatan anggota badan. Beliau mengatakan taatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan ulil amri dari golongan kami orang yang beriman. Tidak dikatakan syariah, tidak dikatakan ajaran ya atau syariah kalau tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia taat kepada ulil amri dari golongan orang beriman. Maka dapat disimpulkan teman-teman sekalian bahwa syariah itu adalah setiap apa yang Allah ajarkan dan Rasul-Nya
untuk hambanya berupa hukum-hukum, baik teori dan praktik, ilmiah wa amaliyah, yang dibebankan dan menuntut untuk dikerjakan. Itulah namanya syariah. Jadi syariat itu bisa artinya kemudian Islam. Apa Islam? Bahasa adalah inqiyad, tunduk, patuh. Ada ketundukan kepada Allah. Maka menurut istilah Islam itu ada apa? Al-istislam kepada Allah, bitauhid. Jadi penyerahan utuh kepada Allah dengan tauhid. Dengan melaksanakan ketaatan, ya, memberikan ketaatan bersih dari segala kesyirikan. Inilah ajaran agama semua para nabi. Itu tauhid dan bersih dari syirik. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai risalah terakhir. Jadi maqasid syariat segenap tujuan dari hukum-hukum yang disyariatkan Allah terhadap hambanya. Nah, kita menuju kepada pembagian maqasid syariat. Imam Asy-Syatibi, maqasid dapat dipilah menjadi dua bagian. Dan maksud asy-syari' ada 4 bagian di sini. Qasdus syari' fi wad'is syari'ah. Tujuan Allah dalam menetapkan syariah untuk apa? Kemudian yang kedua, qasdus syari' fi wad'is syari'ah lil ifham. Tujuan Allah dalam menetapkan syariahnya ini agar dapat dipahami. Ya, kalau menetapkan syariah tapi tidak dipahami, nggak ada artinya. Ya, syariah itu untuk dipahami. Yang ketiga, qasdus syari' wad'is syari'ah taklif bil muqtadaha. Tujuan Allah dalam menetapkan syariah agar dapat dilaksanakan. Supaya dilaksanakan, bukan tidak dilaksanakan. Kemudian yang keempat, qasdus syari' fi dukhul al-mukallaf tahta ahkam asy-syari'ah. Tujuan Allah mengapa itu harus menjalankan syariah. Jadi kenapa hamba itu melaksanakan syariah? Nah, kita bahas dulu yang pertama ya, qasdus syari' fi wad'is syari'ah. Saya tidak membahas yang kedua, tiga, keempat karena mungkin waktu juga. Tujuan Allah dalam menetapkan syariah apa? Adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Jalbul masalih wa daf'ul mafasid. Baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Kemudian Syatibi membagi maqasid ini, maqasid ya, dalam 3 tingkatan, yaitu daruriyat, primer, hajiyat, sekunder, dan tahsiniyat, pelengkap, penyempurna. Apa yang dimaksud dengan daruriyat, teman-teman sekalian? Daruriyat adalah memelihara kebutuhan yang kebutuhan
esensi yang pokok bagi manusia apa? Ada 5. Satu adalah agama, 2 jiwa, nafas, 3 keturunan, nasal, 4 akal, al-aqlu, yang kelima harta, al-mal. 5 inilah menjadi kebutuhan manusia yang dilindungi oleh syariat. Maka maqasid syariah yang daruri, yang pokok itu 5 ini. Ya, 5 ini. Nah, kemudian ada kebutuhan ya yang namanya hajiat yang bertujuan menghindari manusia dari kesulitan hidupnya. Tetapi hajat ini tidak mengancam 5 kebutuhan manusia. Beda dengan daruriyat tadi. Ya, kalau salah satu aja dari 5 itu hilang, misalnya agama atau jiwanya atau keturunannya atau akalnya atau almalnya tidak terpenuhi, maka kehidupan itu menjadi tidak tentram. Ya. Misalnya agamanya, ingin melaksanakan agamanya tidak bebas. Itu. Maka di dalam Islam itu ketika agama ini dipermainkan, diolok-olokkan, maka ada namanya syariah berjihad. Ya, syariat berperang. Tapi ada aturan-aturannya, tidak semuanya langsung berperang, tidak begitu. Islam itu cinta perdamaian, tapi tidak boleh diganggu gugat, itu loh. Di dalam menjalankan agamanya. Yang kedua, jiwa ini dijaga oleh Islam, ya. Tidak gampang orang membunuh jiwa manusia. Karena demi menegakkan jiwa ini, maka di dalam Islam ya, ketika orang darurat terpaksa karena tidak makan dan tidak minum dan dia mengakibatkan kematian, maka boleh memakan harta yang aslinya diharamkan. Tapi karena kondisi darurat, ya, dalam kaidah fikih namanya ad-duraru tubihul mahdurat. Karena kondisi darurat maka membolehkan yang tidak boleh. Itu karena apa? Nyawa. Kematian ancamannya. Kalau dia tidak makan akan menjadi mati. Ini enggak boleh. Karena kematian ini hanya boleh dilakukan ketika dalam perang. Nah, itu pun dalam perang tidak gampang, tidak asal membunuh, ada aturannya. Maka di dalam Islam itu untuk menjaga jiwa ini maka tidak boleh terjadi perpecahan. Ya, tidak boleh saling mengolok-olok yang menimbulkan pertengkaran, perkelahian. Ya. Maka juga di dalam pembunuhan dikisos. Nah, ini pentingnya jiwa ya. Tetapi teman-teman sekalian dalam rangka menjaga din, maka jiwa bisa dikorbankan ketika dalam peperangan. Dalam peperangan ya, tanda kutip dalam peperangan. Itu jiwa bisa dikorbankan, maka ada istilah mati syahid. Mati karena membela agama Allah di dalam harb peperangan yang memang diizinkan. Yang ketiga membela menjaga keturunan. An-nasl, nasab. Jadi keturunan ini dijaga di dalam Islam. Maka ada syariat namanya warisan. Harus jelas nasabnya, harus jelas keturunannya, siapa orang tuanya. Maka dalam Islam ketika orang sudah cukup umur untuk berumah tangga, harus berumah tangga. Karena untuk menyalurkan keturunannya. Ya, dilarang adanya perzinahan. Bagi orang berzina maka ada konsekuensi namanya hukuman. Hukuman badan bagi muhsan dan gairu muhsan dicambuk sampai 100 kali. Wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Laki-laki perempuan yang berzina maka jilid keduanya 100 kali jilitan. Dalam rangka apa? Dalam rangka keturunan. Kemudian yang keempat namanya menjaga akal. Islam datang untuk menjaga akal manusia. Maka salah satu
untuk mendapatkan beban syariat, kewajiban syariat adalah akalnya sehat. Ya. Tidak diberikan beban syariat bagi orang yang akalnya tidak sehat. Ini majnun, gila. Maka anak yang tidak balik atau orang yang majnun, yang tidak sehat akalnya, rufi al-qalam, diangkat pena dari mereka. Maka akal ini di dalam Islam, dalam rangka menjaga ini, maka syariat menjaga akal manusia ada apa? Dilarangnya minum minuman keras, dilarangnya khamr, apalagi narkoba. Maka ada cambukan bagi orang yang minum keras itu 40 kali. Nah, kalau generasinya rusak, gimana mau bisa menjaga din? Maka di dalam hadis, dalam firman Allah, la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah mendekati sholat sedang kamu dalam kondisi sukara, mabuk. Mabuk berarti maknanya dia gila, akalnya terkena konslet gitu loh. Nah, yang terakhir apa? Islam datang dalam rangka membawa kemaslahatan yang ini menjaga harta manusia, hak milik manusia. Ya harta dijaga. Ya. Harta dijaga. Maka di dalam Islam untuk menjaga harta ini, harta kepemilikan ini ada ketentuannya di situ. Satu, dengan warisan. Ya, ketika orang mendapatkan warisan, maka jadi dia harta miliknya. Selama harta warisan itu sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, karena dia bekerja, maka dia dapat harta. Selama bekerjaan itu juga sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tidak ada unsur tadi, kalau nanti sebagaimana dibahas nanti kita, tidak ada unsur ribanya, tidak ada unsur orang. Pengelolaan harta itu sesuai dengan syariat Islam. Maka di dalam harta ini, di dalam mencuri potong tangan. Kalau kita bicara konteks syariat, itu loh. Kita tidak berbicara konteks di luar syariat. Kita berbicara konteks syariat Islam. Orang yang mencuri sampai 1.000 dinar, 1/4 dinar, dia dipotong tangan. Untuk membuat efek jerah supaya jangan sampai dia mencuri lagi. Karena penjagaan harta milik orang itu dijaga betul. Ya, itulah keunikan ya, kelebihan daripada ekonomi syariah. Nah, pendistribusian harta itu ya, harus sesuai dengan syariat juga. Nah, oleh karena itu dalam syariat Islam, di dalam Islam dilarang memakan harta secara batil. Ya, dilarang. Ya, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesamu dengan jalan yang batil. Dengan jalan yang batil. Yang batil kayak apa? Yang batil itu ya selain perniagaan yang berlaku suka sama suka. Tidak ada antaradin di situ. Seperti apa? Riba, praktik goror. Goror itu ketidakjelasan barangnya, ketidakjelasan harganya, sehingga menimbulkan nanti percekcokan, karena tidak kejelasan. Kemudian yang ketiga, menimbun barang ihtikar. Dalam syariat Islam, ketiga perbuatan ini dilarang, dan masing-masing ada dalilnya. Nah, sebagaimana Allah mengharamkan riba, walau baik mengharam riba, Allah mengharamkan riba. Nah, riba itu teman-teman sekalian perlu kami sampaikan di sini. Riba itu berkenaan dengan ya, barang ribawi. Di luar barang ribawi tidak masuk riba. Nah, coba kita lihat hadis ini.
An Ubadah bin Samit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dhahabu bid-dhahab, emas dengan emas, wal fiddatu bil fiddah, perak dengan perak. Ya. Al burru bil burri, gandum dengan gandum. Wasyairu bis syairi, tepung gandum dengan tepung gandum. Watamru bit tamri, kurma dengan kurma. Wal milhu bil milhi, garam dengan garam. Mislan bi mislin, sawaan bi sawain, yadan bi yadin. Apa mislan bi mislin itu? Ya sama takarannya, sama timbangannya, bisawain, sama beratnya. Tidak boleh berlebih. Jadi kalau emas 1 gram dengan emas 1 gram, tidak boleh emas 1 gram dengan emas 1,5 gram. Demikian juga perak. Perak 1 gram dengan perak 1 gram. Demikian juga biji gandum 1 kilo dengan 1 kilo. Demikian juga asyair bisair. Ya, 1 kilo dengan 1 kilo. Kurma juga sama. Tidak boleh berlebih. Harus mislan bimistin, sawaan bisawain. Kemudian yang kedua syaratnya apa? Yadan biyadin. Apa maksud yadan biyadin? Kontan. Tidak boleh ditunda. Tidak boleh ada kata nasihat. Kata tadi Ustadz Indra tadi mengatakan. Tidak boleh ditunda. Ketika sekarang ini mau tukar barang ribawi, emas 1 gram, maka hari itu juga harus bawa 1 gram emas. Tidak boleh ditunda. Pagi atau sore tidak boleh. Ya. Dan sama pun berat. Kemudian faida italafat hadil asnaf abiu kaifa syi'tum idza kana yadan bijan. Tetapi jika terjadi perbedaan dari 6 ini, apa contoh perbedaannya? Emas dengan perak ditukar. Ya, emas dengan perak ditukar. Kan ada beda itu, emas dengan perak. Maka fabiu kaifa syi'tum, terserah kalian suruh jual. Jadi boleh lebih, tapi syaratnya 1, ya dan biyadin. Harus kontan, tidak boleh tertunda. Nah, jadi ini terjadi namanya riba jual beli. Ya, riba baik, ya, riba buyuk. Tadi singgung sedikit sama Pak Indra tadi. Ya. Nah, teman-teman sekalian, coba kita lihat sekarang. Apa ilah dari masing-masing ini? Nah, menurut ulama, ilahnya dahab bid dahab wal fiddah bil fiddah ini adalah alat tukar. Ya, alat tukar. Ya. Emas, perak itu alat tukar. Maka alat tukar, kalau sebagai alat tukar, maka dia tidak bisa jadikan komoditi. Ya. Kemudian al-buru bil buri dan seterusnya tadi sampai milhu itu, garam itu apa? Makanan pokok yang ditakar. Makanan pokok ya. Nah, kalau makanan pokok berarti semua yang ilahnya sebagai makanan pokok, maka masuk kategori ini. Misalnya beras. Di kita kan tidak ada gandum. Kan? Seperti dalam masalah zakat. Zakat kan tidak dikatakan juga beras, tapi makanan pokok. Maka yang kena kewajiban zakat selama dia itu makanan pokok, yaitu ada kewajiban zakat. Nah, terutama kalau garam aja jelas di kita ada ya. Kurma banyak yang jual walaupun bukan hasil bumi Indonesia. Nah, di lain itu misalnya tukar menukar ya. Di lain yang ribawi yang ilahnya ini tidak yang sama ya. Di luar ilah ini maka tidak masuk ribawi. Nah, coba sekarang kalau kita ini silang ya, yang berbeda ilah, emas dengan kurma, boleh enggak? Boleh saja. Apakah syarat mislan bimislan sawaan bisawain dan yadan biyadin berlaku? Tidak berlaku. Karena apa? Berbeda ilah. Ya, emas misalnya digunakan untuk menukar
kurma, boleh nggak di boleh tidak sawaan bisawain karena berbeda. Boleh nggak ya dan tidak ya dan bijadin? Boleh. Ya, karena apa? Karena berbeda inilah. Nah, ini penjelasannya ya. Baik teman-teman sekalian, kemudian diharamkannya goror. Ya. An Nabi Hurairah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ba'il hasati wa an ba'il goror. Rasulullah melarang jual beli dengan cara hasah. Hasah itu apa? Di orang Arab dulu ketika menjual tanah dengan cara melempar kerikil. Sejauh mana kerikil itu dilempar, jatuhnya itulah luas tanah yang dijual. Jadi tidak ada kejelasan di situ. Berapa sih ukurannya tanah dijual? Oh enggak, menunggu lemparan kerikil gitu. Jadi tidak ada ketentuan. Berarti berbeda-beda orang nanti sejauh mana jauhnya kerikil jatuh gitu karena lemparannya. Ini tidak ada ketentuannya. Itu namanya goror. Ya. Sama dengan orang membeli barang dengan cara melempar. Mana yang tepat itulah yang kena. Tapi harganya juga goror. Ya. Jual beli yang mengandung ketidakjelasan. Tidak jelas. Seperti juga menjual beli janin yang masih dalam kandungan induknya. Itu goror. Kenapa? Ketidaktahuan, tidak kejelasan barang. Tidak kejelasan yang diperjualbelikan. Mana sapinya, mana kambingnya. Anak kambingnya mana? Anak sapinya masih dalam perut induknya. Tidak ketahuan. Tidak ada jaminan ketika dilahirkan dia hidup atau mati. Itu namanya goror. Nah, ini tidak boleh dalam Islam. Ketika kita menjual barang, tapi barangnya nggak jelas. Mana barangnya? Karena dalam rukun jual beli itu barang harus ada. Masih Pak Munir, 5 menit lagi. Ya, karena barangnya tidak ada. Oke. Kemudian mana barang apa yang menimbun harta ihtikar, maka dia berdosa. Nah, ketika barang yang menjadi kebutuhan masyarakat, langka akibat ditimbun oleh maknya, maka ini akan menyebabkan masyarakat, ekonomi masyarakat macet dan tidak lancar. Ini la taqulu amalakum bainakum bil batil, menimbun. Apalagi barang-barang itu menjadi kebutuhan masyarakat. Minyak, beras, sembako dan sebagainya. Nah, oke, langsung kepada si maqasid syariat dan larangan baik apa? Nah, bisa dipertanyakan lebih lanjut tentang macam-macam riba. Nah, si syariat agar uang yang diberikan, si uang tidak melahirkan uang, tetapi uang sesuai fungsinya menjadi alat tukar dalam sirkulasi barang dan jasa. Yang kedua, agar tercipta keadilan dalam bermuamalah. Dalam riba qarat, ya, riba hutang itu untung muncul tanpa adanya risiko. Maksudnya dia menghutangkan, dia meminjamkan uang jadi qarat gitu kan, qarat dalam bahasa fikihnya itu, bahasa syariahnya. Kemudian dia berlebih, maka untungnya dia tanpa adanya risiko, seperti usaha. Hasil usaha muncul tanpa ada biaya. Akan tetapi untung dan hasil usaha muncul hanya dengan berjalannya waktu. Itu riba nasi'ah itu. Karena diundur. Ini nggak boleh. Ya. Agar tidak terjadi perubahan motif dalam memberi pinjaman yang sifat tabarruk. Ini pinjaman itu bukan tijari, tapi tabarruk, kebaikan. Tidak bisa pinjaman yang sifatnya tabarruk bersifat dijadikan menjadi tijari atau bisnis. Kemudian yang keempat, agar mencegah para rentenir berbuat kezaliman kepada penerima pinjaman karena praktik riba. Kemudian maqasid larangan gharar. Ya, apa maqasidnya? Apa tujuannya kok dilarang? Karena termasuk memakan harta dengan cara batil. Nanti akan menimbulkan permusuhan. Kenapa? Tidak kejelasan barang. Misal tadi membeli janin masih dalam induknya, dibeli padahal barangnya nggak ada. Ini katanya barangnya bagus,
Tapi ketika lahir barangnya cacat. Itu jadi akan terjadi permusuhan antara penjual dan pembeli. Yang ketiga terjadi untung-untungan. Nah, untung-untungan itu termasuk dalam judi. Ya, ini tidak boleh menghilangkan keberkahan harta. Kemudian yang keempat, membiasakan umat manusia menjadi pemalas karena tidak perlu susah payah. Gitu. Kemudian mengalihkan konsentrasi berpikir hal yang berguna kepada memikirkan keuntungan yang bersifat semu. Kemudian maqasid larangan ihtikar apa? Adalah untuk menjaga keadilan dan aktivitas ekonomi, khususnya dalam prinsip distribusi harta. Jadi memastikan bahwa harta itu berjalan, ya, berjalan di masyarakat, tidak ada penimbunan, tidak ada istilahnya macet. Seperti air mengalir dari sungai itu, dari atas ke bawah. Tidak boleh ada bendungan di tengah, harus mengalir lancar. Demikian juga ekonomi, tidak boleh ada berhenti di tengah-tengah. Tidak boleh berhenti di tengah orang kaya. Nah, pasar tidak boleh dirugikan oleh satu segelintir orang. Ekonomi harus berjalan lancar ke semua orang, baik orang kaya maupun orang miskin. Itulah makasih dilarangnya ihtikar, tidak boleh ada penimbunan dan tidak boleh ada juga kezaliman. Baik, ini yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan maqasid syariah dilarangnya riba, gharar dan ihtikar. Demikian, terima kasih atas perhatian semua teman-teman. Nanti bisa berlanjut ya kalau ada hal yang belum jelasnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munir atas penjelasannya tentang maqasid syariah. Sesi selanjutnya yaitu penjelasan materi yang kedua oleh Ibu Neti SMEK. Beliau merupakan founder Muamalah Muslimah dan juga dosen perbankan syariah di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Hampara Yogyakarta. Kepada Ibu Neti, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ecia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai karena Allah, berbahagia sekali di pagi yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Saya dan Bapak Munir SAGME, Ustadz Munir, dapat berbagi bersama rekan-rekan semua, para kolega dan dosen serta mahasiswa untuk satu tema yang sangat menarik ya, tema yang menurut saya ini penting untuk kita pahami secara mendalam agar masyarakat itu tidak kehilangan tidak kehilangan value gitu, tidak kehilangan nilai dari setiap larangan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Imam Syatibi dalam kitab kitabnya yang membahas tentang maqasid syariah sudah sedemikian rupa berusaha untuk menggambarkan kepada umat Islam bagaimana berbagai larangan dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebenarnya dalam rangka untuk kebaikan manusia gitu. Bahkan dikatakan bahwa syariat Islam itu atau maqasid syariah itu tidak pernah berlepas dari nas sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al-Anbiya ya, bahwa inna arsalnaka, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menurunkan Rasulnya dalam rangka untuk memberi rahmat pada seluruh alam begitu. Nah, saya mungkin menambahkan saja dari mekanisme ekonomi yang tadi sudah disampaikan Ustadz Munir dengan sangat baik. Ustadz Munir tadi sudah menyampaikan apa itu maqasid syariah, utamanya yang ditulis oleh Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat. Dan sebenarnya para imam sebelum Imam Syatibi itu banyak juga yang sudah membahasnya ya, termasuk misalnya Imam Al-Ghazali dan sebagainya. Akan tetapi memang pembahasan yang paling relatif paling dalam gitu ya, 1 bab dari 4 bab dalam Muwafaqat itu oleh Imam Syatibi dibahas sedemikian baik gitu, sehingga itu menjadi salah satu cabang keilmuan ya tentang maqasid syariah yang terkodifikasi dengan baik. Sedikit saya ulang bahasan tentang nanti ada 3 tema ya, riba, gharar dan ihtikar. Sebenarnya harusnya ditambah satu lagi maisir karena itu juga relatif banyak terjadi di tengah-tengah mekanisme pasar di kita ya, di umat Islam gitu.
Oh, tadi Ustadz sudah menyampaikan ya riba itu seperti apa. Ini saya hanya kilas balik saja, tapi saya akan kasih gambaran ini bahwa sebenarnya kenapa sih umat Islam saat ini itu kepada riba itu sampai dianggap sebagai aktivitas yang tidak bermasalah gitu di dalam ekonomi. Bahkan di dalam kondisi keadaan masyarakat kita, orang-orang yang makan riba itu tidak merasa malu, tidak merasa dia sebagai bagian dari aktivitas yang dosa. Padahal fatwa MUI juga sudah menyampaikan bahwa riba itu adalah haram, termasuk dalam hal ini adalah bunga bank. Kalau kita berusaha pahami secara ekonomi bahwa aktivitas ekonomi masyarakat itu yang paling sederhana, ekonomi dua sistem itu kan antara rumah tangga dengan perusahaan, di mana rumah tangga memberikan begitu banyak sumber daya yang mereka miliki seperti tanah misalnya yang disewakan kepada perusahaan. Kalau di tempat saya nih di daerah Bantul, Jogja, banyak sekali tanah-tanah kas desa yang disewakan untuk ditanam tebu ya oleh perusahaan pembuatan gula gitu. Jadi tanah diberikan kepada perusahaan, disewa, lalu mendapatkan harga sewanya. Lalu orang-orang dari rumah tangga ini juga pergi ke perusahaan menjadi pekerja di sana, menjadi buruh untuk mendapatkan upah ya. Jadi ada upah yang didapatkan dari rumah tangga, dari rumah tangga memberikan sumber daya manusia dan perusahaan memberikan upah. Nah, ada hal lain lagi yang ternyata juga dianggap sama gitu ya oleh masyarakat kita, bahwa rumah tangga juga bisa memberikan pinjaman uang kepada perusahaan, tentu saja mekanismenya melalui bank atau yang lebih canggih lagi nanti melalui pasar uang dan pasar modal, sehingga perusahaan memberikan kompensasi bunga. Nah, 3 jenis kompensasi inilah yang beredar di pasar barang dan jasa, yaitu upah, sewa, dan bunga yang dianggap sama oleh masyarakat kita. Masyarakat yang tidak memahami bahwa bunga atau setiap ziyadah tambahan dari aktivitas jual beli barang ribawi atau dari aktivitas pinjam meminjam itu sebenarnya sesuatu yang diharamkan. Nah, jadi laba dari sewa, upah, dan bunga inilah yang dianggap sama, yang membuat akhirnya aktivitas ribawi di tengah-tengah masyarakat kita menjadi aktivitas yang lumrah. Bahkan saat ini kita kenal dengan dual banking system ya, perbankan di Indonesia itu ada perbankan konvensional yang masih menjadikan bunga sebagai basis dia untuk menarik perhatian masyarakat, dan ada perbankan syariah. Walaupun perbankan syariah sudah diizinkan, tetapi kan market share dia masih belum beranjak dari angka 5% begitu. Karena kenapa ya? Karena memang bagian besar aktivitas masyarakat kita masih berbasis pada bunga. Apalagi di era pandemik ini di mana orang-orang tidak lagi berjualan uang dan tidak lagi berjualan barang dan jasa, tetapi pada berjualan uang. Para rentenir yang masuk ke rumah-rumah, ke desa-desa gitu ya, ke komplek, ini kan mereka menjajakan uang yang akan mendapatkan kompensasi berupa bunga. Nah, ya bunga inilah nanti kalau lebih kerennya lagi ya, kalau bahasa kita nanti akan berkembang di pasar keuangan ya, tentu saja pasar modal. Padahal di dalam pandangan Islam bahwa riba ini yang akan menjadi masalah gitu. Kenapa? Sebagai contoh misalnya ya, ketika seorang pengusaha gitu meminjam uang dari bank dan sudah ditentukan bahwa bunga banknya misalnya 8% gitu ya, misalnya kepada nasabah sebagai pihak ketiga yang masuk ke bank, misalnya mereka dikasih 6% misalnya, lalu kepada pengusaha 8%, maka margin yang diterima oleh bank itu 2%. Kalau misalnya kondisinya normal, perusahaan normal, mereka bisa mendapatkan untung, maka bisa membayar cicilan modal termasuk cicilan bunganya. Tapi bagaimana kasusnya dengan pandemi gitu ya, seperti saat ini sudah jalan 2 tahun, di mana banyak masyarakat yang ekonominya itu sangat terpuruk, bahkan usaha-usaha UMKM bahkan yang menengah ke atas juga gulung tikar. Bahkan ILO sempat merilis bahwa ada sekitar 197 juta buruh gitu ya yang laid off gitu, yang di PHK di tahun-tahun pandemi ini. Bank kan nggak mau tahu gitu, dia tetap harus membayarkan bunga dari si perusahaan yang meminjam uang kepada bank, karena bank juga tentu harus mengembalikan kepada rumah tangga yang sudah menitipkan uangnya ke bank tadi gitu. Oleh karena ini dari sini maka kita bisa pahami bahwa bunga bank ini bersifat sangat destruktif gitu, dari sisi bahwa dia tidak peduli kondisi ekonomi itu pada faktanya bisa up and down, kondisi perdagangan, kondisi bisnis juga dengan mekanisme bunga yang dia terapkan, baik yang flat maupun nanti yang sampai bertingkat-tingkat, dia tidak peduli dengan hal itu. Dia tetap meminta
perusahaan membayarkan selisih dari modal yang diberikan berupa bunga gitu ya. Makanya tadi Ustadz Munir menyampaikan bahwa makosid syariahnya dari bunga misalnya bahwa masyarakat tidak boleh menjadi gara-gara punya uang banyak udah deh males taruh aja di bank, yang penting nanti pasti ada bunganya. Termasuk bunga ini akan meruntuhkan sendi-sendi perekonomian karena kita menjadi high cost gitu ya, menjadi barang menjadi mahal karena perusahaan harus mempush keuntungan sedemikian rupa karena dia punya tanggungan akan membayar bunga kepada bank. Bahkan dalam konteks yang lebih besar lagi, berbagai krisis moneter yang terjadi baik di Indonesia maupun di dunia pasti diawali melalui krisis mata uang gitu. Itu hampir selalu dapat dipastikan. Baik dari yang paling great krisisnya 1929 atau 1998 bahkan 2008 subprime mortgage di Amerika, itu semua berawal dari pasar uang di mana bunga berbunga, berbagai skema surat utang, berbagai skema surat keuangan yang dibungkus sedemikian rupa dibeli oleh bertingkat-tingkat orang, padahal underlying asetnya misalnya hanya perumahan yang dipinjamkan atau disewakan atau dibeli oleh orang-orang yang subprime yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk membayar sewa atau untuk membayar cicilan bunga. Akhirnya ketika underlying asetnya itu jebol, di mana orang-orang yang dipinjami uang gitu ya untuk membeli rumah, kasus subprime mortgage di Amerika itu membuat semua level semua level surat utang di atasnya itu semua menjadi runtuh juga gitu. Jadi kalau kita perhatikan bahwa sistem bunga ini adalah bubble ekonominya sistem ekonomi kapitalisme, di mana ini akan menghancurkan perekonomian karena kita diminta untuk terus berproduksi, diminta untuk terus menghasilkan keuntungan, padahal di dalam ekonomi adalah hal yang lazim akan ada kerugian atau keuntungan. Sehingga akhirnya dari sini yang tidak kasat mata itu seakan-akan dana atau keuangan meningkat terus, padahal pada sektor realnya sebenarnya sedang hancur-hancuran gitu. Mau teman-teman buka atau para mahasiswa buka mau kursus tahun berapa, itu biasanya berawal dari pasar keuangan yang merupakan perpanjangan tangan dari pembungaan uang yang disimpan oleh masyarakat baik itu di bank atau di sektor keuangan gitu ya. Sehingga memang secara ekonomi bunga ini sangat merusak gitu ya. Di beberapa negara maju seperti Jepang gitu, mereka bahkan menerapkan suku bunga yang sangat rendah gitu, ya misalnya 1% atau 0, sekian persen. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi di tempat mereka itu sudah relatif stagnan. Masyarakatnya sudah terukur produksi dan konsumsinya, sehingga masyarakat nggak bisa dipush lagi untuk melakukan penjualan secara masif besar-besaran, yang itu akhirnya memberikan keuntungan kepada perusahaan. Kalau keuntungan perusahaan pun relatif stabil dan tidak bisa dipush lagi, otomatis keuntungan ini juga tidak bisa diberikan kepada bank untuk membayar kreditnya, gitu ya. Padahal kan perusahaan harus terus berjalan. Oleh karena itu negara-negara maju menyadari bahwa bunga bank ini memang menjadi penyakit di dalam perekonomian gitu, karena di negara-negara yang relatif stabil secara ekonomi mereka betul-betul sangat berhati-hati ketika ingin menaik turunkan tingkat suku bunga. Dan Islam jauh lebih maju lagi dengan mengatakan bahwa bunga itu haram, tidak ada manfaatnya sama sekali, tapi justru dia akan menghancurkan perekonomian karena akan menciptakan bubble ekonomik gitu ya, dalam skala yang besar dan globalnya. Dalam skala yang kecil misalnya, kalau sekarang teman-teman mahasiswa pasti tahu ya bahwa sekarang sudah eranya Internet on Things, sudah eranya financial technology, fintech, seperti pinjaman-pinjaman online yang sangat mudah diakses dari HP hanya dengan scan KTP dan foto diri dengan beberapa nomor backup dari tetangga dan kawan, kita bisa apply pinjaman online. Dan skema ini sangat berbahaya begitu. Kenapa sangat berbahaya? Karena banyak sekali kasus yang diangkat ke media massa yang hanya pinjaman 10 juta berubah menjadi 100 juta, yang pinjamannya 20 juta berubah menjadi 200 juta. Karena ketika mereka tidak bisa membayar, bunganya terlihat kecil, tapi karena harian kalau diakumulasi jadi besar, ya akan ditawari oleh pinjol berikutnya untuk men-take over utang yang pertama, terus begitu sampai akhirnya utangnya menumpuk-numpuk di beberapa pinjaman online gitu. Ini adalah salah satu realitas di tengah-tengah masyarakat kita bahwa bunga bank atau bunga secara umum telah berkembang sedemikian rupa menjadi sesuatu yang sangat
merugikan masyarakat. Dia seperti kanker dalam tubuh masyarakat, di mana dia menggerogoti sel-sel yang sehat gitu ya. Ketika orang berusaha untuk melakukan berbagai jenis usaha dipinjemin, bukan dalam rangka tabarru seperti disampaikan oleh Ustadz Munir tadi. Core-nya itu harusnya kan tabarru, tolong menolong. Tapi ini mentung, dia dijadikan tijari, minjemin uang untuk mendapatkan keuntungan berlipat tanpa memperdulikan adanya kerugian atau keuntungan dari perusahaan yang dimodali. Padahal Islam mengenalkan mekanisme syirkah di mana ada bagi hasil berupa keuntungan dan kerugian. Nanti ditanggung oleh pemilik modal. Jadi sungguh memang mekanisme bunga ini menjadi salah satu penyakit yang kalau ini nggak dicabut dari sistem kita saat ini, kita nggak akan bisa recovery total secara ekonomi. Karena krisis berulang dan langganan itu semua bermula dari bunga gitu ya. Semua bermula dari bunga yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat kita. Yang berikutnya adalah goror. Sebagaimana tadi Ustadz Munir juga sampaikan, saya hanya sedikit kasih gambaran ringkasnya saja bahwa jual beli itu kan harus ada antarodin gitu ya, harus ada kesepakatan antara dua belah pihak, harus maklum barangnya, juga harus dipahami akad-akadnya. Maka pada jual beli goror tentu saja masyarakat akan dirugikan, ya masyarakat akan dirugikan ketika jual belinya nggak jelas, misalnya barangnya belum ada. Memang ada pengecualian ya menjual barang yang belum ada, seperti misalnya dalam akad akad salam dan istisna, kita boleh menjual barang yang belum ada, tapi dalam jaminan si penjual dia akan mengadakan barang tersebut dalam waktu tertentu dengan spesifikasi tertentu. Tapi goror yang dimaksud di sini ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita dan menjadi salah satu distorsi pasar. Islam itu sangat menekankan kepada sektor real gitu ya, sangat menekankan kepada aktivitas perdagangan di sektor real. Sehingga gitu. Kita beda